Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah benar kalau orang yang meninggal bisa merasakan bahwa dia sedang dimandikan, dikafani, sampai dianterin ke kuburan? Terus apakah benar kalau udah di kuburan, pas orang pulang 7 langkah, dia akan ditanya oleh malaikat? Ya, dalilnya menunjukkan hal seperti itu. Begini teman-teman, ya. Kita disuruh beriman kepada masalah gaib. Lihat di surat Al-Baqarah bahwa ciri orang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini yang pertama. Mereka yang percaya kepada masalah gaib. Nah, masalah gaib itu luas. Ya. Masalah gaib itu banyak. Tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, termasuk tentang yang Anda tanyakan. Dikatakan gaib karena tidak bisa dirasionalisasi dan tidak bisa dibuktikan secara empirik. Contoh, Anda yakin nggak setelah mati bakal ada kehidupan di alam barzah? Yakin? Kita sebagai orang beriman yakin. Pertanyaannya, coba buktikan secara empirik. Nggak bisa. Anda nggak bisa mewawancara, bertanya kepada orang yang sudah wafat. Tapi Anda dan saya yakin. Nah, itu namanya beriman kepada masalah gaib. Di dalam hadis-hadis yang sahih, kita disuruh untuk memuliakan mayit. Maksud memuliakan itu gini. Kalau kita memandikan, tutup badannya. Makanya kalau memandikan mayat, bagaimana kita memperlakukan orang hidup? Ada rasa malu. Jadi salah kalau mandiin mayat, brak, dibuka, ya gitu digosok. Enggak. Ditutup dengan kain, maka tangannya di bawah kain. Makanya kami di Percikan Iman suka ada pelatihan jenazah. Pemulasaraan jenazah. Jadi teman-teman, entah berapa ribu masjid yang sudah mengadakan pelatihan. Sok, Anda, para ketua DKM, pengurus DKM, atau pengurus majelis taklim bisa menghubungi Yayasan Percikan Iman. Ada tim pemulasaraan jenazah. Ya. Minimal kalau keluarga kita wafat, minimal kalau orang tua kita wafat, masa dimandikan sama orang lain, ya. Kita ketika kecil itu dimandikan sama ibu kita. Masa ibu kita wafat, kita tidak memandikan. Semua orang itu minimal harus bisa memandikan, ya. Nah, kami dari Percikan Iman tuh ada tim khusus, ya, yaitu tim Husnul Khotimah. Kita memberi nama divisinya adalah TPK. Ini salah satunya mengadakan pelatihan-pelatihan di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis taklim. Teman-teman bisa hubungi panitia. Sok, apakah 20 orang, 15 orang, nanti dijelaskan. Gimana cara memandikan, gimana cara mengkafani. Karena banyak yang kalau memandikan mayit itu, mayit diperlakukan tidak mulia gitu. Dibuka, dimandikan gitu. Padahal kita ini harus menutupnya dengan kain. Karena perlakukanlah mayit seperti orang hidup. Nah, kita hidup ada rasa malu, ada rasa sakit. Jadi nggak boleh itu memandikan mayit. Tangannya dikerek, kerek karena sudah agak lama, kerek, kerek sampai bunyi-bunyi gitu. Ditarik gitu, dipijit-pijit perutnya untuk dikeluarkan kotorannya. Dipijit-pijit. Nggak boleh. Ya sewajarnya saja. Diurut sedikit. Kalau keluar tinjanya, ya sudah bersihkan. Kalau enggak ya sudah. Wah, sampai dipijit-pijit gitu. Itu enggak benar itu. Kenapa? Karena mayit itu, kata Nabi, dia punya rasa. Nah, makanya juga kita tidak boleh saat memandikan mayit komentar yang buruk. Ya. Komentar. Jadi ketika memandikan, Anda melihat suatu aib misalnya di dalam tubuh si mayit, lalu sambil mandiin sambil ngomongin, itu teh nggak boleh. Jadi memang menurut hadis Nabi SAW, mayit itu harus diperlakukan seperti orang hidup.
Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan Anda, benar nggak? Ya itu menurut dalil yang sahih. Tapi saya kalau ditanya apa buktinya Pak Am, saya hanya bisa menunjukkan dalil-dalil. Oh itu mah masyhur ya di dalam buku-buku fikih tentang memandikan jenazah. Nanti teman-teman kalau mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah itu ada diktat. Anda diberi diktat di mana di situ ada dalil-dalil bagaimana memandikan, bagaimana mengkafani, bagaimana menguburkan dan lain sebagainya. Dalil-dalilnya rinci begitu, ya. Nah, oleh sebab itu kita kudu memperlakukan mayit dengan santun, dengan terhormat, dengan baik. Karena dia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang hidup. Bagaimana sesungguhnya kita tidak tahu. Karena itu termasuk masalah gaib. Lalu bagaimana dengan keterangan yang mengatakan begitu dikuburkan nanti malaikat akan membangunkannya. Nah, ini yang dibangunkan itu bukan fisiknya, tapi ruhnya. Di mana itu? Kita tidak tahu. Ya kalau fisiknya masa liang lahat segede gitu cukup untuk duduk. Berarti ini adalah ruhnya. Ya, ruhnya. Ruhnya ada di mana? Kita tidak tahu. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan kalau manusia mati, ruhnya ada di alam barzah sampai dibangkitkan. Di mana itu alam barzah? Kita tidak tahu. Ya. Jadi keterangan yang mengatakan nanti mayit akan dihisab. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengantar mayit ke kubur, beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sebelum meninggalkan tempat kuburan ini, mari kita doakan. Fa innal ana yus'alu fas'alut tathbit, kata Nabi. Sok doakan agar almarhum ini diberi kekuatan, diberi keteguhan, ya. Karena sebentar lagi dia dihisab kubur. Jadi hisab itu ada dua, ada hisab kubur, ada hisab akhirat. Karena itu kita disuruh untuk berdoa agar terbebas dari azab kubur. Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, hamba berlindung dari azab kubur. Berarti azab kubur itu ada. Berarti kehidupan kubur itu ada. Makanya kita disuruh berlindung. Berarti kuburan itu ada yang luas, ada yang sempit. Buktinya apa? Buktinya apa? Anda mendoakan orang yang meninggal apa? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa akrim nuzulahu. Muliakan tempatnya di sana. Wa wasi' madkhalahu. Was itu lega, luas, lebar. Ya. Jadi saudara-saudara, bahwa alam kubur itu nyata adanya. Ada yang luas, ada yang sempit, ada yang gelap, ada yang terang. Ada yang bahagia, ada yang sedih di alam kubur. Makanya ada dalil juga yang mengatakan, kalau orang soleh, dikatakan, 6 solihan, hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Sok kamu tidur yang tenang, sampai Allah membangkitkanmu di hari kebangkitan. Semoga kita semua yang hadir di majelis percikan iman ini, oleh Allah dijadikan kelompok seperti itu. Karena mati itu, alam barzah itu, panjangnya luar biasa. Berapa lama sih hidup kita? Bisa dihitung dengan jari yang 1 abad. Ya. Sekarang yang sedang banyak dibicarakan, Bapak Mahathir Muhammad. Umurnya 100 tahun. Itu jadi berita di mana-mana. 100 tahun dalam keadaan masih sehat. Masih berpikirnya jernih. Ya kan? Gitu. Jadi pembahasan di media-media. Berarti jarang banget orang yang 100 tahun dalam keadaan sehat. Apa kebanyakan berapa? 60, 70, 60, 70, 80 teh panjang umur. Selesai. Coba di alam kubur. Berapa ratus tahun, ribu tahun, juta tahun. Sok. Makanya sekarang ini disebut dunia. Dunia itu artinya singkat. Kuburan itu, alam kubur itu panjang. Wa mi waraihim barzakhun. Nah, di alam barzah itu ada yang tidur. Jadi walaupun jutaan tahun, nah namanya tidur, nggak kerasa. 6 solihan, tidur yang nyenyak. Maka bagi orang soleh itu,
Wafat adalah yastarih. Dia istirahat, ya, dari penatnya dunia. Ila rahmatillah. Dia datang pada rahmat dan cinta Allah. Tidur yang nyenyak. Nah, saat dia tidur yang nyenyak, urido alaihi maq'aduhu in kana min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau dia calon penghuni surga, dalam tidurnya yang nyenyak itu di alam barzah, ditampakkan kepadanya. Urido itu dipamerkan, ditampak dengan mimpi-mimpi indah bahwa dia ahli surga. Nah, semoga kita semua masuk dalam kelompok itu. Sekali lagi sahabat percikan iman, ini hanya bisa dijelaskan dengan iman. Karena tidak bisa dibuktikan secara empirik. Makanya di Al-Baqarah ayat 2, ayat 3, ciri orang takwa yang pertama kali disebut apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman pada masalah gaib. Baru setelah itu dibicarakan sholat, zakat, dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih